Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Hoirunisa dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2 dengan nomor NIM 2301050017. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai arus bolak-balik atau AC. Baik, jadi apa itu arus bolak-balik? Arus bolak-balik adalah arus yang arahnya berubah-ubah secara bergantian. Pada suatu saat arus ke kanan, kemudian berubah menjadi ke kiri, kemudian ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Kalau digambarkan dalam bentuk kurva, maka contoh kurva arus bolak-balik dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Secara matematis, arus dan tegangan bolak-balik itu berbentuk gelombang sinus, bisa dilihat pada gambar, sehingga persamaan arus dan tegangan bolak-balik dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu Vm sin omega T, di mana V ini merupakan tegangan sesaat, Vm ini adalah tegangan maksimum, omega ini adalah frekuensi sudut, dan T ini adalah waktu. Ataupun I sama dengan Im sin omega T, di mana I adalah ini arus sesaat, Im adalah arus maksimum. Baik, yang berikut mengenai arus bolak-balik sinusoidal. Bentuk tegangan bolak-balik yang paling sederhana adalah tegangan sinusoidal. Tegangan yang dihasilkan semua pembangkit tenaga listrik adalah tegangan bolak-balik sinusoidal. Kebergantungan tegangan terhadap waktu dapat dinyatakan oleh fungsi sinus ataupun kosinus seperti pada gambar di samping. Sebuah tegangan sinusoidal berbentuk fungsi sinus memiliki persamaan matematis sebagai berikut, di mana Vt sama dengan Vmax sin omega T tambah Q. Baik, yang berikutnya mengenai diagram fasor. Besaran sinusoidal seperti halnya arus listrik dan tegangan bolak-balik dapat dinyatakan dengan bantuan diagram fasor. Diagram fasor adalah diagram yang menyatakan suatu hubungan antara vektor V dan I, dengan sudut fase tetap seperti pada gambar. Proyeksi fasor terhadap sumbu Y menyatakan nilai sesaat Vt dan It. Dalam rangkaian arus bolak-balik, sudut fase dan beda fase akan memberikan informasi tentang tegangan dan arus. Dengan mengetahui beda fase antara tegangan dan arus, dapat diketahui sifat hambatan apakah resistif, induktif, atau kapasitif. Baik, yang berikutnya mengenai materi rangkaian arus bolak-balik pada resistor dan induktor. Pada rangkaian ini, tegangan di rangkaian resistor memiliki sifat yang sefase dengan arus listrik, sedangkan tegangan pada rangkaian induktor memiliki sifat yang beda fase dengan arus listrik, yaitu tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Besarnya pergeseran sudut antara arus dan tegangan pada rangkaian seri LL tidak lagi memiliki pergeseran 90 derajat, tetapi memiliki pergeseran kurang dari 90 derajat, dan tegangan akan mendahului arus. Untuk menentukan total tegangan, maka digunakan penjumlahan antara tegangan dari resistor dan induktor. Secara matematis dapat ditulis sebagai akar Fr kuadrat tambah Fl kuadrat. Sehingga kita bisa menjabarkan masing-masing tegangan, Fr sama dengan I kali R, Fl sama dengan I kali XL. Sehingga kita memperoleh tegangan totalnya akar I kuadrat kali R kuadrat tambah I kuadrat kali XL kuadrat. Atau juga bisa I akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Baik, yang berikutnya mengenai RC seri atau resistor kapasitor rangkaian seri. Pada rangkaian ini, tegangan di rangkaian resistor memiliki sifat yang sefase dengan arus listrik, sedangkan tegangan pada rangkaian kapasitor memiliki sifat yang beda fase dengan arus listrik. Arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Ketika resistor dan kapasitor dihubungkan secara seri ke sumber AC, tegangan pada kapasitor akan keluar dari fase dengan arus dan tegangan melintasi resistansi, dan besarnya pergeseran sudut antara arus dan tegangan pada rangkaian seri RC memiliki pergeseran kurang dari 90 derajat, yang mana arus akan mendahului tegangan. Untuk menentukan total tegangan, maka digunakan penjumlahan antara tegangan dari resistor dan kapasitor, sehingga secara matematis dapat ditulis sebagai akar Fr kuadrat tambah Fc kuadrat. Untuk penjabaran masing-masing tegangan ini, di mana Fr adalah I kali R dan Fc adalah I kali Xc. Sehingga dapat rumus totalnya yaitu
akar I kuadrat R kuadrat tambah I kuadrat XC kuadrat, atau juga bisa I akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Baik, yang berikutnya mengenai rangkaian RLC seri. Rangkaian hambatan memiliki fungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk sehingga pada hambatan tersebut antara arus dan tegangan dengan arus dan tegangan pada sumber tidak mengalami perubahan fase atau sefase. Rangkaian induktor menyatakan bahwa antara tegangan dan arus memiliki beda fase, yang mana tegangan akan mendahului arus dengan beda sudut fase sebesar 90 derajat. Rangkaian kapasitor menyatakan bahwa antara tegangan dan arus memiliki beda fase, yang mana kuat arus akan mendahului tegangan dengan beda sudut fase sebesar 90 derajat. Persamaan tegangan pada masing-masing rangkaiannya yaitu VR sama dengan I max R sin omega T, atau juga bisa V max sin omega T. VL sama dengan I max XL sin omega T tambah 90 derajat, atau juga bisa V max sin omega T tambah 90 derajat. Sedangkan FC sama dengan I max XC sin omega T kurang 90 derajat, atau juga V max sin omega T kurang 90 derajat. Sehingga kita dapat persamaan tegangan total pada rangkaian seri RLC adalah akar VR kuadrat tambah VL kurang VC kuadrat. Persamaan untuk menentukan impedasi pada rangkaian ini adalah akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Baik, itulah penjelasan singkat saya mengenai arus bolak-balik atau AC. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.